meroket harga tiket Piala Dunia 2026 melonjak. Harga tiket Piala Dunia 2026 memicu gelombang protes setelah daftar terbaru menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari klaim awal dari FIFA. Informasi penjualan tiket yang beredar membuat para supporter merasa dikhianati oleh Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Mereka menilai kenaikan ini tidak sesuai dengan tradisi dan juga makin menjauhkan supporter biasa dari turnamen terbesar di dunia tersebut. Harga yang dipublikasikan Federasi Sepak Bola Jerman menunjukkan bahwa tiket fase grup berkisaran 180 hingga 700 dolar Amerika, dan organisasi Football Supporter menyebut bahwa harga tersebut sangatlah memberatkan. Resmi Inggris bertemu Jepang di Wembley. Timnas Inggris akan menghadapi timnas Jepang di laga uji coba di bulan Maret mendatang. Ini menjadi pemanasan bagi kedua tim untuk panaskan mesin jelang Piala Dunia 2026. Dilansir dari Kyodo News, timnas Jepang menawarkan diri untuk laga uji coba di FIFA Matchday di bulan Maret nanti. Pelatih timnas Jepang yakni Hajime Moriyasu terus senang dengan Inggris dan menerima tawaran uji coba tersebut. Laga nanti bisa jadi pemanasan yang baik untuk kedua tim. Jenetinga tolak halus tawaran melatih timnas Indonesia. Jenetinga menjadi nama terbaru yang dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Namun mantan juru taktik Ajax Amsterdam itu telah memberikan penolakan secara halus. Menurut berbagai sumber, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) baru-baru ini menghubunginya dan menanyakan apakah ia tersedia menerima posisi pelatih timnas Indonesia. Namun sayangnya Jenetinga sendiri menolak tawaran tersebut untuk saat ini. Persib dan Dewa United gendong ranking Super League di Asia. Kiprah Persib Bandung dan juga Dewa United di kompetisi Asia berbuah positif. Ranking kompetisi Super League di level Asia kini diprediksi naik. Saat ini poin kompetisi Indonesia diperkirakan 26.049, dan menurut laporan dari Football Rankings, kompetisi Indonesia pun kini diperkirakan naik 2 tingkat ke posisi 18 di level Asia. Untuk itu kompetisi Indonesia setidaknya masih harus naik 1 peringkat lagi agar Super League mendapatkan kompetisi ACL Elite pada musim depan. Inter Miami siap gelar Messi versus Barcelona. Inter Miami akan hadapi Barcelona dalam laga uji coba pada Februari mendatang. Lionel Messi diyakini akan main di laga tersebut. Dilansir dari Tribuna, Inter Miami mau undang Barcelona untuk laga pramusim nanti. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Stadion Monumental Buenos Aires, Argentina. Namun itu bukanlah Barcelona, tim dari Spanyol yang mantan klubnya Lionel Messi. Ini adalah klub dari Ekuador dengan nama lengkap yakni Barcelona SC Guayaquil. 3 pemain absen latihan MU hadapi situasi rumit. Manchester United menghadapi situasi yang tak ideal menjelang laga melawan Bournemouth. Setelah Matthijs de Ligt, Benjamin Sesko, dan Harry Maguire tidak terlihat dalam sesi latihan terbaru. Sementara kondisi ketiganya belum bisa dipastikan. Ruben Amorim kini menyiapkan opsi pemain akademi untuk berjaga-jaga jika ketiganya tidak bisa dimainkan. Szoboszlai takkan pucuk salah bertahan di Liverpool. Gelandang Liverpool Dominic Szoboszlai menegaskan ia dan rekan timnya enggan ikut campur dalam konflik antara Mo Salah dengan manajer Arne Slot. Mereka tak akan mencoba mempengaruhi penyerang asal Mesir itu untuk bertahan ataukah pindah. Salah diragukan tampil dalam laga melawan Brighton di akhir pekan ini. Setelah itu ia akan pergi membela Mesir di ajang Piala Afrika. Dan saat kembali bisa saja ia dimasukkan ke dalam daftar jual milik Liverpool. Gabriel Jesus comeback berambisi bawa Arsenal juara. Terkait Arsenal yakni Gabriel Jesus comeback setelah melalui cedera yang cukup panjang. Pemain asal Brasil itu bertekad memberikan kontribusi buat klub demi meraih gelar juara. Gabriel Jesus sudah membuat 26 gol dan juga 20 assist dari 97 penampilannya bersama Arsenal, dan dia berpeluang menambah catatan golnya bersama klub, bahkan bisa merebut gelar perdananya bersama Meriam London. Arsenal musim ini lagi gacor-gacornya di Inggris dan juga Eropa. Pasukan dari Mikel Arteta tersebut kini menduduki puncak klasemen sementara Premier League dan juga ajang Liga Champions.
Madueke yakin Arsenal bisa juara Premier League dan juga Liga Champion. Arsenal tengah memimpin Liga Inggris dan juga Liga Champion, dan Noni Madueke percaya kans menjuari keduanya amatlah terbuka. Selain dua kompetisi yang dianggap sebagai misi utama itu, Arsenal masih terlibat di ajang Piala Liga Inggris dan juga Piala FA. Ini artinya kans lebih besar untuk bisa meraih lebih banyak trofi. Meski demikian, terlibat di 4 kompetisi juga berpotensi jadi problem tersendiri. Sebab itu akan lebih menguras fisik dan juga mental, belum lagi bicara soal resiko cedera. Arsenal sama rekor Liverpool dan juga Manchester City. Arsenal kembali memetik kemenangan di ajang Liga Champion dengan Arsenal menyamai rekor kemenangan Liverpool dan juga Manchester City. Liverpool pernah memenangi 6 laga pertama di Liga Champion pada musim 2021-2022 dan juga 2024-2025. Sementara itu Manchester City meraihnya di musim 2023-2024. Man City akhiri puasa kemenangan 5 tahun di kandang Madrid. Manchester City bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Real Madrid 2-1. Manchester City akhirnya bisa menang lagi di kandang Los Blancos setelah 5 tahun. Manchester City sendiri secara keseluruhan sudah bertamu ke markas Real Madrid sebanyak 7 kali di Liga Champions. Hasilnya Man City kalah 4 kali, seri 2 kali dan 2 kali menang. Erling Haaland pecahkan rekor gila di ajang Liga Champions. Erling Haaland kembali membuktikan dirinya sebagai mesin gol paling mematikan di Eropa. Penyerang Manchester City itu resmi mencatatkan rekor sensasional, yakni mencetakkan 51 gol hanya dalam 50 kali tampil sebagai starter di Liga Champions. Dan catatan itu merupakan yang tercepat dan tertinggi dalam sejarah kompetisi tersebut. Menurut Opta, raihan 51 gol Haaland jauh meninggalkan para legenda yang berada di dalam daftar teratas. Di posisi kedua ada Ruud van Nistelrooy dengan koleksi 42 gol dan selisihnya cukup jauh. Aston Villa ngeri, 8 laga menang semua. Aston Villa tampil terengginas di bawah asuhan dari Unai Emery. The Villains kini sudah meraih kemenangan dalam 8 laga pertandingan beruntun. Kemenangan diraih Aston Villa pada pekan ke-6 Liga Eropa. Wakil dari Inggris ini menang 2-1 atas Basel di St. Jacob Park Stadium. Ini menjadi kemenangan kelima Aston Villa di ajang Liga Eropa. Metikas bersaing di papan atas klasemen sementara, yakni di urutan ketiga dengan koleksi 15 poin. Hasil kontra Basel sekaligus melanjutkan tren positif dari Aston Villa dalam sebulan terakhir. Villa selalu menang dalam 8 pertandingan beruntun di semua kompetisi. Evan Ferguson 2 gol, Ilupi menang 3-0. AS Roma membungkam Celtic dengan skor telak 3-0. Evan Ferguson tampil apik dan menyumbangkan 2 gol dalam kemenangan tersebut. Baru 6 menit mereka sudah memimpin lewat gol bunuh diri dari Liam Skeles. Tim tamu benar-benar mendapatkan lagi gol pada menit ke-36 dan juga 45 lewat Ferguson. Dengan hasil ini Roma naik ke urutan ke-10 klasemen Liga Eropa berbekal 12 poin. Jamie Vardy tua-tua keladi bikin rekor di Serie A. Jamie Vardy boleh jadi tak lagi berusia muda, namun bintang baru dari Cremonese ini berhasil menorehkan rekor baru di Liga Italia lewat performa gemilangnya. Performa oke dari Jamie Vardy bersama Cremonese mengantarkannya pada penghargaan Player of the Month Serie A edisi di bulan November. Mantan pemain dari Leicester City ini mengalahkan nama-nama seperti Mike Maignan, Lautaro Martinez, David Neres, Leo Ostigard, dan juga Nicolo Zaniolo. Arsenal diminta rekrut bek tengah buat jaga-jaga. Arsenal diminta mendatangkan bek tengah tambahan di bulan Januari nanti. Ada kekhawatiran The Gunners terus diuji problem cedera di lini belakang. Arsenal saat ini sudah kehilangan 2 bek utama karena cedera. Gabriel Magalhaes dan juga William Saliba sedang dalam perawatan. Lalu menyusul kemudian bek pelapis Christian Mosquera. Mantan bek tengah Arsenal yakni Sol Campbell meminta klub mempertimbangkan opsi memperkuat lini pertahanan. Ia khawatir kemalangan di sektor tersebut berlanjut dan Mikel Arteta kehabisan opsi di lini belakang. Kontrak yang diperpanjang, mimpi Eric Garcia jadi kenyataan. Barcelona resmi memperpanjang kontrak dari Eric Garcia dan Blaugrana resmi mengumumkan perpanjangan kontrak dari Garcia tersebut. Awalnya kontrak Garcia bersama Barcelona bakal habis di musim panas 2026 dan kini bek sentral berusia 24 tahun itu bisa bernafas lega karena kini terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2031.
Mason Greenwood disorot Barcelona. Performa dari Mason Greenwood bersama Marseille kembali menjadi sorotan setelah penyerang asal Inggris itu mencetakkan 2 gol dalam kemenangan 3-2 atas Union Saint-Gilloise. Konsistensi itu membuat namanya kembali ramai diperbincangkan, terutama terkait peluangnya naik ke panggung yang lebih besar lagi. Jika kepindahan besar benar-benar terjadi, sumber menilai bahwa La Liga menjadi destinasi yang paling realistis. Nama Atletico Madrid dan Barcelona telah memantau perkembangan dari Greenwood dalam beberapa bulan terakhir ini. Klub-klub Arab Saudi intip peluang bajak Mo Salah dari Liverpool. Mo Salah membuat masalah dengan Liverpool akibat komentar pedasnya, dan situasi si Raja Mesir di Anfield terus terpantau oleh klub-klub dari Arab Saudi yang kini mengincarnya. Nama Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan juga Al-Ahli, serta ada Al-Qadsiya dikabarkan terus memantau perkembangan dari Mo Salah di Liverpool. Beberapa klub tersebut bersedia menjajaki kesepakatan pinjaman atau transfer permanen di bulan Januari nanti. Kehadiran dari Mo Salah di Liga Arab Saudi dinilai bisa mendongkrak popularitas Liga secara signifikan karena profilnya yang kini telah mendunia. Manchester United tiba-tiba mau datangkan legenda Real Madrid. MU dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk bisa mendatangkan Sergio Ramos secara gratis setelah sang legenda Real Madrid tersebut resmi berpisah dengan Monterrey. Bek veteran 39 tahun itu memainkan laga terakhirnya untuk klub Meksiko saat dikalahkan oleh Toluca pada semifinal Apertura Liga MX di 7 Desember yang lalu. Menurut laporan dari Kardinal Ser, bek juara Piala Dunia 2010 tersebut memprioritaskan kembali ke Eropa demi menuntaskan satu tantangan terakhir sebelum gantung sepatu. MU yang menyadari kualitas serta ketersediaannya bergerak cepat dan disebut kini berada dalam posisi terdepan.